Kenapa frasa perlu dihati-hati? Karena dia membuat kita menjadi agak ragu mau menentukan pilihan jawaban gitu ya. Kalimat yang pertama, di sini ada kalimat Budi sudah makan. Yang saya highlight warna merah ini disebut sebagai frasa. Frasa itu gabungan dari beberapa kata digabung jadi satu. Jadi kalau misalnya kita menentukan kalimat intinya, itu kita coret kata sudahnya, ya. Ini saya coret ya kata sudah. Jadi yang jadi kalimat inti hanyalah Budi makan. Loh Kak, padahal itu penanda gitu loh, kalau itu keterangan dia itu udah makan apa belum gitu. Kenapa kok dihilangkan? Iya, jadi dalam sebuah kalimat inti, frasa itu harus diambil frasa intinya. Jadi nggak boleh kita memasukkan utuh satu frasa, itu nggak boleh. Jadi mau nggak mau harus dicoret. Jadi kalimat intinya adalah Budi makan. Yang kedua, ada gadis berkerudung merah jambu. Ya, ada gadis berkerudung merah jambu. Ini kalimat yang diawali dengan predikat. Ya, predikatnya kata ada. Subjeknya adalah gadis berkerudung merah jambu. Ya, ini kalau kalian tentukan, ini sudah ada predikatnya, tinggal nentuin subjeknya. Subjeknya ini kita hilangkan frasa yang bukan inti, atau kita tentuin frasa intinya ya. Nah, yang bukan frasa inti adalah berkerudung merah jambu. Udah, kita coret ya. Jadi, kalimat intinya adalah ada gadis. Udah, gak perlu kita masukkan berkerudung merah jambu. Itu hanyalah pelengkap saja ya. Kemudian kalimat ketiga, ini yang tadi saya sebut subjeknya tidak harus orang ya. Berolahraga rutin dan teratur harus menjadi kebiasaan. Oke. Kalimat ini punya dua frasa. Ya. Frasa yang pertama adalah berolahraga rutin dan teratur. Ini frasa yang pertama. Lalu frasa yang kedua adalah harus menjadi. Kebiasaan itu pelengkapnya karena predikatnya adalah menjadi. Oleh karena itu, kita harus memotongnya atau mengambil intinya. Nah, di dalam berolahraga rutin dan teratur, itu yang jadi inti frasanya adalah kata berolahraga. Ya, rutin dan teratur kita coret. Karena dia adalah keterangan frasa, jadi bukan intinya. Terus kata harus menjadi, itu yang kita coret adalah kata harus. Ya, jadi kata-kata yang berfungsi sebagai modal dalam bahasa Inggris kayak harus, dalam, bisa, akan, itu dia tidak menjadi inti dalam sebuah frasa. Berolahraga menjadi. Nah, udah deh ketemu ya. Kalimat intinya adalah berolahraga menjadi kebiasaan. Loh, Kak, tadi katanya objek sama pelengkap ikutan dicoret. Kok di kalimat ini tetap dimasukin? Iya, jadi konteks kalimat ini itu dia tidak bisa terlepas pelengkapnya dari predikatnya. Kenapa? Karena kalau kita potong, dia tidak berterima, berolahraga menjadi. Masih menimbulkan tanda tanya. Beda dengan Budi makan. Ya udah, emang Budi makan gitu. Terserah dia mau makan apa. Tapi kalau berolahraga menjadi masih masih ini tanda tanya bagi orang yang dengerin menjadi apa gitu. Jadi kebiasaan itu dimasukkan. Berolahraga menjadi kebiasaan. Jadi tetap dimasukin ya. Sama seperti Indonesia berasaskan Pancasila. Itu kalimatnya sudah kalimat inti, jadi nggak ada yang bisa dicoret. Indonesia berasaskan Pancasila. Kata Pancasila sebagai pelengkap tidak bisa kita hilangkan. Kalau dia kita hilangkan, jadinya Indonesia berasaskan, kurang berterima dalam sebuah kalimat. Terakhir, dia menemui rektor Universitas Negeri Padang. Nah, ini yang jadi frasa itu adalah kata rektor Universitas Negeri Padang. Ya. Nah, kalau frasanya udah di akhir gitu ya, kemudian kita cek lagi nih kalimat depannya gitu, apa dia butuh belakangnya apa enggak. Dia menemui. Nah, ya. Oke, karena ini masih membutuhkan belakangnya gitu. Jadi kita masukkan dia menemui. Jadi kalimat intinya adalah dia menemui rektor. Itu ya.
Oke. Berikutnya, cara yang kedua adalah ini. Coretlah anak kalimat pada kalimat majemuk. Jadi kalau misalnya membahas tentang kalimat inti, soal di UTBK atau SBMPTN, saya ulang, soal UTBK atau soal SBMPTN itu kecenderungannya dia tidak memberikan kalimat dalam bentuk kalimat tunggal. Jadi kalimatnya dalam bentuk kalimat majemuk yang sangat panjang. Nah, ciri-ciri anak kalimat yang harus kalian coret satu paket, itu dia ditandai oleh konjungsi. Apa itu konjungsi? Konjungsi adalah kata penghubung. Di sini sudah saya kasih kata penghubungnya, kalian tinggal mengingat-ingatnya saja ya. Jadi dibedain menjadi, ini yang saya masukin konjungsi intrakalimat ya. Konjungsi intrakalimat, kalimat majemuk setara, kemudian konjungsi intrakalimat majemuk bertingkat. Jadi ada dua jenis yang harus kalian ingat. Nah, yang kalimat majemuk setara itu lebih sedikit daripada yang kalimat majemuk bertingkat ya. Kalau kalimat majemuk bertingkatnya ini karena sebab meskipun dia kalau kalian sudah hafal kalimat majemuk setara konjungsinya, si bertingkat ini nggak perlu diingat lagi ya. Ini hafalin adik-adik biar nanti teringat gitu ya. Untuk contohnya ya, contohnya itu kalau misalnya pakai tetapi, bisa juga ya, misalnya Budi suka ayam tetapi Rudi suka bebek gitu ya. Budi suka bebek. Nah, kalimat yang ditulis setelah kata tetapi itu kita coret semuanya, utuh kita coret ya. Sedangkan yang bertingkat misalnya Budi tidak hadir karena sakit. Nah, karena sakit itu adalah anak kalimat. Kita coret semua utuh ya. Oke. Kayaknya saya lupa deh nggak ngasih contoh kalimat majemuknya. Oh ini dia, sorry. Saya pikir nggak ngasih contoh, Wi. Oke, ini adalah contoh kalimat majemuk. Dari apa? Sejak bulan Maret 2020. Jadi sejak bulan Maret 2020 itu kita coret ya. Oke. Saya mulai ya. Gak apa-apa deh. Sebenarnya pengennya apa namanya? Oke. Saya lanjutin ya. Jadi dari kata ketika COVID-19 itu, ini ya, saya coret. Ketika COVID melanda ini bulan Maret sampai 2020, itu kita coret. Karena dia adalah anak kalimat dalam kalimat majemuk bertingkat. Cirinya apa, Kak? Cirinya adalah dia didahului oleh penanda konjungsi ketika. Oke. Sejak masuk juga nggak sih, Kak? Iya, tapi dia sebenarnya include dengan yang sebelumnya. Jadi kita anggap dia satu paket ya. Kalau misalnya kalian ragu itu dianggap satu paket anak kalimat, dia mudah dikenali. Jadi dia ada tanda koma nih. Nah, ini gampangnya di sini. Ada tanda koma di situ ya. 2020, koma. Jadi itu dihilangin aja. Oke. Kalimat intinya ini adalah diawali dengan subjek pemerintah Indonesia, itu subjeknya. Belum menerapkan, itu predikatnya. Kebijakan adalah objek. Di sini ada keterangan. Keterangannya itu adalah dengan baik. Nah, ini kita coret ya. Keterangannya dengan baik kita coret. Karena dia keterangan. Oke, kemudian kata belum kita coret karena dia frasa. Jadi kalimat intinya adalah pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan. Tuh. Atau kalau di opsi jawaban yang ada adalah pemerintah Indonesia menerapkan, nggak pakai kebijakan, boleh ya. Jadi lihat pilihan jawabannya sebelum menentukan jawaban. Oke, clear. Berikutnya, hati-hati dengan konjungsi yang. Ya, yang ini dia fungsinya untuk memperluas. Di sini ada dua kalimat yang perlu digaris bawahi, ada kata yang. Saya tunjukkan yang mana yangnya. Yangnya ada di subjek kalau di sini nih. Ya, nih. Ini yang. Bahaya banget nih. Kalau dia letaknya di tengah gitu ya. Dia bisa menyebabkan kalimat itu susah ditentuin subjek predikatnya. Di sini subjeknya adalah, kalau mau digaris bawahi semuanya ya, subjeknya itu dari kata gadis, gadis yang bermata sangat sipit ala gadis Korea Selatan itu
Jadi penanda pembeda antara subjek dengan predikat itu biasanya kata itu. Nih ya, kata itu pemisah antara subjek dan predikat. Umumnya ada, dia dimunculkan, tapi umumnya lagi dia nggak ada juga nggak apa-apa ya. Yang penting satu paketnya kelihatan. Kemudian predikatnya itu dari kata baru saja melakukan, ini predikatnya. Oke, sisa yang tidak saya stabilo itu dia dianggap bukan kalimat inti subjek dan predikat, abaikan saja. Sekarang kita kembali ke subjeknya. Subjeknya itu berupa frasa yang diperluas, jadi sangat panjang, kita pendekin. Ya, dari kata yang dan sampai kata Korea Selatan itu dicoret karena dia adalah perluasan yang diawali dengan kata yang. Jadi kita abaikan. So, subjeknya adalah gadis. Sekarang kita kembali ke predikat, baru saja melakukan. Nah, kita coret baru saja, karena itu frasa. Jadi subjek predikatnya udah ketemu ya. Gadis melakukan. Oke, kalau di opsi jawaban adanya gadis melakukan operasi plastik, masukin semuanya ya. Berikutnya, virus COVID-19 yang memiliki, kita uraikan subjeknya dulu. Subjeknya itu dari virus COVID-19 yang memiliki gejala berupa sesak napas, demam, batuk-batuk, dan menyerupai flu, ini subjeknya. Cukup panjang. Predikatnya adalah memang membuat, itu predikat. Terus, aduh salah stabilo ya. Memang membuat ini predikatnya. Kita coret frasanya ya. Kita coret frasanya. Dari kata yang memiliki gejala sesak napas, demam, batuk-batuk, menyerupai flu ini kita coret semua. Dia tidak tidak dipakai, dia keterangan saja dalam sebuah kalimat yang diperluas dengan kata yang ini. Jadi subjeknya virus COVID-19, kemudian predikatnya adalah memang membuat. Kita pendekin, memangnya kita coret, jadi membuat saja. Virus COVID-19 membuat. Kalau misalnya di opsi jawaban ada dunia, boleh. Tapi nggak perlu kalang kabut. Kalang kabut dicoret. Ya, bukan intinya ya. Oke, clear. Berikutnya, hati-hati dengan keterangan tambahan. Ini benar-benar dia posisinya bisa di mana-mana. Bisa di subjek, bisa di predikat, bisa di belakang. Oke. Ciri-cirinya, kalau mau mengetahui dia itu posisinya itu keterangan tambahan itu apa? Dia biasanya dikasih keterangan berupa tanda koma. Ya. Jadi dia ada tanda koma. Di sini tanda komanya adalah dia diapit dengan 2 tanda koma nih. Nah, ini ya. Ini saya coret tuh batas tanda komanya. Nah, ini sangat panjang ya. Kalau dia di akhir, seperti kalimat kedua ini yang acara itu diikuti semua siswa, itu tanda komanya cukup 1, karena dia langsung ending, tanda titik. Jadi dia nggak perlu tanda koma lagi. Oke. Ini kalau kita coret ya, kita coret mulai dari subjeknya dulu. Bentar ya, dari depan dulu. Ini diawali oleh kata ketika, sampai tanda koma kita coret. Ketika COVID-19 melanda Indonesia sejak bulan Maret 2020, ini kita coret semua, dia anak kalimat. Subjeknya adalah pemerintah Indonesia, lalu diikuti oleh keterangan tambahan, diapit dengan 2 tanda koma. Dalam hal ini dipimpin oleh Jokowi dan menteri-menterinya, ini kita coret karena dia keterangan tambahan, nggak terlalu penting kehadirannya. Nah, subjeknya udah kelihatan ya, nak ya. Ini keterangan juga dicoret dengan baik. Subjeknya ketemu pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan. Ya, jadi kalimat intinya adalah pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan. Itu kalimat intinya. Sekarang kita pindah ke kalimat kedua. Kalimat kedua itu yang kita coret adalah siswa laki-laki maupun perempuan. Itu adalah keterangan tambahan di ujung sebuah kalimat. Jadi dicoret semua. Kemudian subjeknya yang mana Kak? Subjeknya adalah acara. Jadi ini kebetulan ada di depan. Cirinya ada kata itu. Predikatnya adalah diikuti. Ya, objeknya adalah semua siswa. Tapi kalau kalimatnya itu diminta kalimat inti, semua dicoret. Jadi acara itu diikuti siswa.